Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita bertemu lagi dalam materi kita selanjutnya di kewarganegaraan. Hari ini seperti yang saya janjikan kita akan membahas tentang ketahanan nasional. Mohon maaf mungkin ini materi minggu lalu, tapi minggu lalu belum saya share, jadi untuk minggu ini saya sampaikan terkait tentang ketahanan nasional. Oke, yang kita tahu bahwa teman-teman semua kemarin sudah selesai dalam menyelesaikan diskusi kita terkait tentang wawasan Nusantara. Oke, di mana di situ teman-teman juga sudah membahas di bagian bab terakhir itu adalah tentang terkait integrasi nasional. Saya sampaikan bahwa integrasi nasional inilah nantinya yang akan menjadi kekuatan dalam ketahanan nasional itu sendiri. Oke. Juga kemarin saya sampaikan sedikit menyinggung, apa sih perbedaan di antara ketahanan nasional itu sendiri dengan kekuatan nasional. Dan sebenarnya yang dibutuhkan oleh Indonesia itu yang mana? Sebenarnya yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat itu yang mana? Antara ketahanan atau dalam kekuatan nasional itu sendiri. Oke. Oke, bisa kita lanjut. Kita lihat dulu bagaimana posisi Indonesia. Oke, kemarin teman-teman waktu diskusi sudah banyak ya menjelaskan bagaimana sih kondisi geografis Indonesia, bagaimana keuntungan geopolitik dan geostrategi yang didapatkan dari posisi Indonesia itu sendiri. Oke, kita tahu ya bahwa Indonesia dalam posisi silang dunia, gitu ya. Indonesia berada dalam posisi silang dunia, di mana Indonesia ini dilewati oleh, kita lihat batas-batasnya dulu ya. Di sini ada batasnya sebelah utara, ada dari Filipina, gitu ya, ada dari Cina, sebelah selatan atau ujung selatan timur gitu ya, itu ada Australia dan sebagainya. Dan Indonesia pun ini dikelilingi oleh lautan. Kalau kita melihat, kita ingat lagi dulu kita belajar tentang peta ya, waktu kita masih mungkin teman-teman terakhir mungkin di SMA ya melihat seperti ini. Oke, tadi dari sini kita lihat bahwa posisi Indonesia sendiri itu berada di dalam posisi silang dunia, sehingga sangat mudah bagi negara Indonesia itu dilalui atau dilewati oleh masyarakat asing atau juga dari penduduk asing. Kalau kita ingat sejarah, kita ingat masa-masa kerajaan bahwa Nusantara ini sering dilewati atau sebagai jalur perdagangan yang sangat strategis. Seperti itu ya. Oke. Oke. Teman-teman sudah melihat dalam beberapa istilah di sini. Kita mengenal ada globalisme, regionalisme, nasionalisme, dan sebelum nasionalisme kita berbicara dulu pada primordialisme dan juga pada nasionalisme. Oke. Kita berbicara tentang global, oke, secara global atau secara mendunia. Ini hanya saya contohkan aja contoh-contohnya, misalnya kita ada mengenal World Bank, MNC, IMF, WTO, itu kan dalam tataran atau tingkatan secara global atau dia tingkatan dalam internasional. Regionalisme mengatakan atau kita lihat regional. Oke, ini tingkat misalnya kita berada di tingkat Asia ya, berarti kita regionalnya adalah regional Asia. Itu ada tingkatan tertinggi. Nah, pertama kita melihat dari yang paling bawah itu adalah dari primordialisme dulu. Tapi kenapa di sini saya menuliskan primordialisme ini bisa mengarah pada SARA? Oke, kita tahu bahwa primordialisme ini sebenarnya itu juga baik, adalah rasa sangat mencintai atau sangat menjunjung tinggi tentang kebudayaannya sendiri, sangat mencintai tentang daerahnya masing-masing, sangat mencintai asal kelahiran mereka masing-masing. Tapi ini dalam konteksnya konteks kewilayahannya. Jadi benar-benar misalnya kalian dari Ponorogo, kalian budaya Ponorogo itu yang paling bagus di antara budaya yang lainnya. Di Jawa Timur ini yang paling bagus ini adalah di Ponorogo. Misalnya kayak gitu. Nah, sifat seperti ini bisa memunculkan sifat primordialisme, di mana dia terlalu mencintai apa yang daerahnya sendiri itu tadi atau apa yang dia miliki. Nah, semakin dia akan memiliki rasa seperti ini, berarti dia juga bisa memunculkan pertikaian
Oke, di sini kita bisa melihat ada perang saudara dan lain sebagainya. Itu karena mereka juga banyak terlalu mengunggulkan suku-suku mereka atau terlalu mengunggulkan daerah mereka tanpa memikirkan atau tanpa mau melihat dari kondisi wilayah atau kondisi sosial dari daerah lain. Nah, misalnya seperti itu, teman-teman. Nah, tapi ada sisi positifnya juga dari sifat primordialisme ini. Ketika kita sudah mencintai daerah kita sendiri, ya, ketika kita sudah bisa mencintai daerah sendiri, berarti otomatis kita juga akan mencintai Indonesia. Karena daerah kita itu adalah wilayah atau bagian dari Indonesia itu sendiri. Nah, di primordialisme ini, ketika kita berpikir secara positif atau bisa mewujudkannya dengan cara yang positif, maka nasionalisme itu dapat terwujud. Nah, namun kalau tadi ke dalam sifat yang negatif, maka ujungnya adalah dalam bentuk SARA. Misalnya kayak gitu. Nah, ketika nasionalisme sudah terbentuk, kita bisa lebih tinggi tingkatnya lebih tinggi kembali itu adalah dalam konteksnya regionalisme hingga menuju pada globalisme. Misalnya seperti itu. Oke. Kita kan mengenal sifat-sifat ketahanan nasional itu sendiri. Yang pertama adalah sifat integratif, mawas ke dalam, menciptakan kewibawaan, dan berubah menurut waktu. Oke, teman-teman kemarin sudah ada yang pernah menjelaskan tentang ini juga, atau teman-teman pernah menjelaskan tentang integrasi itu sendiri. Oke, yang pertama adalah bersifat integratif. Segala aspek kehidupan saling mengadakan penyesuaian selaras dan seimbang. Kayak gitu. Yang kedua adalah mawas ke dalam, diarahkan ke dalam diri bangsa. Maksudnya gimana tentang mawas ke dalam ini? Oke. Jadi ketahanan nasional ini sendiri itu diarahkan atau dibawa ke dalam jati diri bangsa itu sendiri. Jadi kalau kita memang dari Indonesia, apa sih yang menjadi nilai khusus? Apa yang menjadi ciri khas? Atau apa yang menjadi sifat asli dari masyarakat Indonesia itu sendiri untuk mempertahankan apa dari rasa nasionalisme itu sendiri. Oke, berarti mawas ke dalam ini adalah bagaimana kita menjadi masyarakat yang bisa menjadi atau tetap menjaga ciri khas atau tetap menjaga apa yang menjadi jati dirinya. Misalnya kalau kita, berarti kita mempunyai Pancasila, kita mempunyai Bhinneka Tunggal Ika. Itu ya yang bisa menjadikan sifat mawas ke dalam pada jati diri bangsa itu sendiri. Selanjutnya adalah menciptakan kewibawaan. Hasil pandangan yang integratif mewujudkan suatu kewibawaan. Oke, ini sifatnya tadi ya, kelanjutan dari integratif. Selanjutnya, ketahanan nasional ini dapat berubah menurut waktu, tidak bersifat tetap, melainkan dia dapat bersifat secara dinamis. Oke. Ketahanan nasional pada hakikatnya merupakan suatu konsepsi dalam pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan kemakmuran serta pertahanan dan keamanan dalam kehidupan nasional. Oke, kenapa bisa begitu? Nanti kita melihat di sini ada perbedaan di antara ketahanan itu sendiri dan juga kekuatan nasional itu sendiri. Baik, pertanyaannya adalah, mengapa bangsa Indonesia sampai saat ini tetap eksis dan masih bisa survive? Kenapa? Kita melihat ya, misalnya mungkin teman-teman ada yang memandang ini, kenapa bisa survive? Kita melihat dari zaman ke zaman atau dari perpindahan mungkin dari pola kepemimpinan lah, kita melihat itu sudah banyak sekali pergolakan di Indonesia ini. Namun kenapa hingga saat ini Indonesia masih ada dan tetap eksis, bahkan masih bisa survive? Kalau kita melihat dengan kondisi wilayah Indonesia yang begitu luas, dengan berbagai perbedaan sifat multikulturalisme, sifat pluralismenya, kenapa Indonesia ini masih ada dan tetap utuh Indonesia, bukan menjadi bagian-bagiannya sendiri? Jika kalian ingat, saya pernah menjelaskan terkait tentang pendapat James Bond yang mengistilahkan bahwa masyarakat itu atau sifat multikulturalisme itu semacam mangkok mie ayam. Kita melihat satu mangkok mie ayam itu kan terdiri dari berbagai komponen ya. Ada mie-nya, ada mie,
ada kuah, ada sayur, ada ayam itu sendiri. Ketika saya mengambil salah satu komponen di dalam mie ayam tersebut, apakah masih bisa disebut mie ayam secara utuh atau mie ayam secara sewajarnya? Oke, pastinya kan tidak. Kalau saya mengambil mie-nya, berarti kan di situ jelas tidak bisa saya katakan itu adalah mie ayam. Tapi dia hanya sayur, eee, kuah sama ayamnya gitu ya. Berarti kan itu tidak bisa satu komponen yang utuh. Nah, sama halnya juga seperti itu. Kita ibaratkan mangkoknya itu adalah Indonesia dan bagian-bagian itu adalah wilayah-wilayah yang ada di Indonesia. Misalnya mie, masyarakat terbesar di Indonesia misalnya dari daerah Jawa. Mie-nya ini adalah Jawa. Jawa ini tidak bisa saya katakan atau kita katakan sebagai Indonesia. Misalkan Jawa diambil, berarti ini mangkok ini bukan lagi dia berkata adalah Indonesia, misal gitu ya. Jadi makanya kenapa dia masih survive hingga saat ini, karena memang ketahanan. Meskipun di dalam satu mangkok kecil itu tadi menurut James Bank itu pasti banyak pergolakan di situ. Nah, misalnya kayak gitu teman-teman. Oke, jawabannya kenapa tadi masih bisa eksis? Jelas bukan dikarenakan bangsa Indonesia itu kuat. Kita tahu tidak ada kekuatan di Indonesia, kita masih kalah dengan negara luar, ya kan, terutama di dalam persenjataan, misalnya kayak gitu. Tapi karena memiliki ketahanan sebagai sebuah bangsa, mereka mampu bertahan gitu ya, berarti mampu menahan sakit katanya gitu kalau ketahanan ya, gitu ya. Ketahanan kita berasal itu dari kata atau akar kata tahan, yang berarti bahwa tahan pada penderitaan yang pertama, tabah dan kuat. Tidak bisa kita pungkiri, memang ini kenyataan yang memang terjadi di Indonesia. Tahan pada penderitaan. Ya, kita ingat berapa lama penjajah itu menjajah Indonesia, tapi kita tetap bertahan pada penderitaan itu. Bahkan kita sempat dikatakan masyarakat yang bodoh karena kita mau aja itu dibodohi oleh asing, mau aja diperintah dijadikan budak. Tetapi ketika saat itu memang Indonesia tidak memiliki kekuatan, Indonesia tidak memiliki, misalnya yang saya katakan tadi tidak ada persenjataan dan lain sebagainya. Kita tidak kuat seperti itu. Tapi kita tahan penderitaan, tabah dan tetap menjalaninya. Dapat menguasai diri karena tidak gegabah tadi ya. Lalu tidak mengenal menyerah. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa istilah ketahanan nasional itu sendiri memiliki kandungan makna yang lebih luas dibandingkan istilah kekuatan nasional. Oke, kita melihat perbedaannya sebagai berikut. Jadi, bertahan itu jauh lebih kuat dibandingkan dengan apa yang dimiliki dengan kekuatan. Oke, kita lihat ada perbedaannya di sini, teman-teman. Oke, ada beberapa perbedaan antara national power atau kekuatan nasional dan juga ketahanan nasional. Kita yang pertama melihat dari aspek totalitasnya. Totalitas ini kita melihat kalau di kekuatan nasional itu adalah memfokuskan pada kekuatan fisik dan dia bersifat abstrak. Kenapa dikatakan bersifat abstrak? Karena hanya melihat dari kekuatan fisik saja. Kita melihat dari misalnya dari persenjataannya, dari persiapannya melawan menghadapi lawan. Jadi emang ini bersifatnya abstrak. Meskipun dia adalah wujudnya nyata dengan persenjataan, tapi dia abstrak karena apa? Hanya digunakan untuk melawan musuhnya kayak gitu ya. Jadi itu sifatnya abstrak, tidak benar-benar dilandasi dari dalam diri, bukan merupakan kekuatan dari diri masyarakat itu sendiri, tapi kekuatan yang berdasarkan dari alat. Nah, itu yang dikatakan di sini adalah sifatnya abstrak. Nah, kalau di ketahanan nasional, totalitasnya kekuatan fisik dan abstrak ditambah dengan spiritual. Kenapa dikatakan spiritual? Karena kekuatan itu berasal dari masyarakat itu sendiri. Jadi dari tahannya tadi loh yang saya katakan pertama, karena tahan penderitaan itu tadi berarti menjadikan mereka menjadi kuat. Bagaimana untuk bisa melawan penjajah misalnya, untuk bisa melawan sesuatu, melawan serangan, itu memang berdasarkan dari hatinya. Jadi menggunakan spiritual, tidak hanya gegabah menggunakan kekuatan fisik saja yang dimiliki. Oke, yang kedua adalah kekuatan nasional itu adalah ditujukan secara langsung untuk memelihara keamanan.
Jelas, karena adanya kekuatan fisik itu tadi hanya untuk menjaga keamanan. Tapi di ketahanan nasional ditujukan secara langsung untuk memelihara keamanan dan kesejahteraan. Kenapa kesejahteraan? Karena di sini ketahanan nasional ini tadi yang saya sampaikan bahwa memang keamanannya iya, tapi kan kita tidak hanya mengunggulkan kekuatan fisik saja, sehingga di sini, akan memikirkan bagaimana perasaan atau bagaimana dengan, kondisi sosial di masyarakatnya. Nah, ini karena yang dilihat adalah untuk kesejahteraan bersama. Kesejahteraannya bukan hanya untuk negara itu sendiri, tetapi juga termasuk untuk lawannya, karena tidak ingin kita adanya suatu perpecahan atau adanya pertengkaran atau dari pertengkaran persaudaraan itu sendiri tadi. Yang ketiga adalah kalau di kekuatan nasional, penggunaannya secara langsung berupa kemampuan atau power terhadap pihak lawan. Jelas ya, kekuatan fisik. Ketahanan nasional melalui gabungan antara kekuatan, wibawa, dan kemampuan terhadap pihak lawan. Oke, jadi mungkin di sini tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi menggunakan kekuatan dalam akal pikiran atau negosiasi lebih dipilih di ketahanan nasional. Yang keempat, lebih menonjolkan faktor kekuatan fisik dari abstrak. Udah jelas ya tadi di kekuatan nasional. Yang kelima, di kekuatan nasional dalam upaya mewujudkan keamanan, pertama dengan penangkalan dan dengan menonjolkan pemberian hukuman terhadap pihak lawan. Oke, karena mengandalkan dengan kekuatan fisik yang hanya ingin mencari kemenangan, hanya ingin mencari menang atau apa itu mencari kemenangan dari pihak lawan, sehingga di sini adalah adanya hukuman terhadap pihak lawan itu sendiri. Jadi dia hanya ingin mencari suatu kemenangan. Nah, kalau di ketahanan ini lebih menonjolkan pendekatan secara persuasif atau dikatakan kenapa persuasif? Jadi pendekatan persuasif ini nanti lebih pada, bagaimana kita itu bisa merangkul semuanya. Jadi bukan berarti di sini malah menimbulkan, "Oh saya yang paling baik dan Anda yang paling Anda yang kalah," misalnya kayak gitu, tidak. Jadi di sini lebih menunjukkan pendekatan secara persuasif atau lebih pada pendekatan antara individu dengan individu atau kalau dikatakan di dalam tingkat global berarti antara negara yang satu dengan negara yang lainnya, misalnya kayak gitu. Oke, bisa ada bayangan ya di mana perbedaan di antara keduanya. Kita ingat kembali teman-teman di sini ada 4 pilar utama komitmen Founding Fathers Indonesia. Yang pertama adalah landasan ideologi Pancasila, yang kedua adalah landasan Konstitusi UUD 1945, yang ketiga adalah membangun negara kesatuan Republik Indonesia, dan yang terakhir adalah dalam Kebhinneka Tunggal Ikaan atau masyarakat yang majemuk. Nah, 4 pilar inilah yang menjadi konsepsi atau yang menjadi pegangan bagi masyarakat dalam menjalankan kehidupan, terutama dalam mewujudkan ketahanan nasional itu sendiri. Kita menyadari adanya landasan ideologi Pancasila yang menjadi pedoman kita dalam pelaksanaan kehidupan masyarakat di Indonesia. Yang kedua, segala permasalahan, segala implementasi yang kita lakukan di dalam masyarakat itu juga berlandaskan pada undang-undang. Semuanya diatur di dalam undang-undang yang sah. Yang tiga, bagaimana masyarakat itu bisa membangun NKRI sebagai wujud ketahanan dan integrasi nasional itu sendiri. Kalau bukan berasal dari kekuatan dalam dirinya, kita tidak mengandalkan pada fisik, tapi mengandalkan pada kekuatan diri kita. Ini adalah untuk membangun NKRI. Dan yang terakhir, dalam konsep Kebhinneka Tunggal Ikaan atau di dalam masyarakat yang majemuk, kita harus menyadari bahwa masyarakat Indonesia itu memang majemuk. Kita tidak bisa menyamakan satu persepsi yang sama atau kita tadi tidak bisa mengunggulkan sifat primordialisme di dalam diri kita untuk diri kita sendiri, untuk suku kita sendiri. Tetapi di mana primordialisme yang ada tadi adalah untuk membentuk Kebhinneka Tunggal Ikaan ini tadi dalam masyarakat yang majemuk untuk sifat nasionalisme. Oke, seperti itu teman-teman. Saya lanjutkan. Kehidupan nasional itu terbagi dalam dua aspek. Kemarin sudah ada yang bahas ini juga, aspek secara alamiah atau trigatra, dan juga aspek kemasyarakatan atau pancagatra. Jadi trigatra ini kalau kita gabungan pancagatra nanti akan mewujudkan astagatra gitu ya. Aspek alamiah trigatra
dan aspek kemasyarakatan adalah Pancagatra. Kita lihat penjabarannya. Dari aspek Trigatra itu adalah melihat dari letak geografisnya negara. Jadi ini kita melihat dari secara abstrak fisiknya ya, letak geografis negaranya. Kekuatannya di sini, letak geografis negara. Kita lihat Indonesia tadi, kalau kita melihat negara kita terdiri dari atau berada dalam lintas dunia gitu ya. Tadi berarti persilangan dunia yang memang cukup strategis. Yang kedua adalah keadaan dan kekayaan alam. Oke, ini kekuatan yang kita miliki. Yang ketiga adalah keadaan dan kemampuan penduduk. Keadaan dan kemampuan penduduk yang bisa bertahan. Meskipun secara sumber daya manusianya mungkin kita masih kalah dengan negara yang lain. Oke, selanjutnya di sini juga kita memiliki aspek kemasyarakatan yang dilihat dari sesuatu yang dia bersifat lebih abstrak atau tidak secara bentuk wujud fisiknya. Yang pertama adalah ideologinya, yang kedua adalah politiknya, 3 ekonomi, 4 sosial budaya, dan 5 bagaimana untuk pertahanan keamanan itu sendiri. Oke. Oke, ini ada penjabarannya ya. Kalau kita melihat berarti di sini kita tidak hanya bisa mengandalkan pada salah satu aspek. Kita tidak hanya bisa secara fisik aja aspek Trigatra, tetapi kita harus menggabungkan di antara dua aspek itu, antara Trigatra dan juga pada aspek kemasyarakatan. Oke, oke, nanti di bawah silahkan teman-teman di sini ada PPT-nya, nanti bisa dilihat lagi bagaimana pengaruh dari aspek ideologi. Oke, yang kita bangun adalah ideologi Pancasila yang tentunya dia akan berbeda dengan ideologi negara lain. Disinilah untuk membangun ketahanan ideologi itu sendiri. Yang kedua adalah aspek politiknya. Oke, kita melihat aspek politik, bagaimana aspek ekonomi untuk ketahanan nasional, bagaimana aspek sosial budaya untuk mewujudkan ketahanan bidang sosial budaya, misalnya mampu mengembangkan dan membentuk kehidupan sosial budaya manusia. Misalnya kita lebih banyak untuk mengembangkan tentang kebudayaan masing-masing atau mengembangkan dari sifat primordialisme tapi dalam bentuk yang positif. Di sini pengaruh aspek sosial budaya yang bisa kita wujudkan. Oke, pilihan sikap bagi negara dan bangsa yang berdaulat. Nah, jadi ini mungkin kuncinya yang terakhir saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Yang pertama adalah bagaimana sih kita menjadi sikap yang harus kita dasari atau harus kita wujudkan di dalam negara dan bangsa yang berdaulat. Yang pertama membiarkan diri sendiri terus-menerus menjadi objek dan lalu lintas kekuatan dan pengaruh dari luar yang melintasi kedudukan wilayah Indonesia. Jadi kita terus kita kita tahu bahwa negara kita tidak mungkin negara yang tidak akan dilintasi oleh negara lain. Jadi kita harus mengembangkan diri atau membiarkan diri kita untuk menjadi objek dan lalu lintas kekuatan dan pengaruh dari budaya luar. Tapi kita tidak boleh menggantungkan sesuatu pada negara luar, tapi kita harus mempunyai komitmen bahwa ideologi kita atau jati diri kita itu tetap terjaga. Yang kedua adalah ikut serta mengatur lalu lintas kekuatan tadi yang masuk. Jadi, meskipun ini kita tidak hanya bisa menyalahkan pemerintah saja, tapi bagaimana kita juga bisa menjadi masyarakat yang bisa mempunyai ketahanan itu sendiri atau menjaga dari adanya pengaruh-pengaruh yang ada dari luar. Oke, jadi berangkat dari masyarakat itu sendiri untuk bisa mempertahankan atau menjaga dari ketahanan nasional itu sendiri. Atau yang ketiga, kalian atau akan memilih bingung atau tidak jelas dalam menentukan sikap yang ngambang, misalnya kayak gitu ya. Apakah saya harus mempertahankan diri atau saya bersifat cuek aja pada apa yang terjadi dalam masyarakat. Nah, ini kembali lagi pada diri teman-teman semua ya, harus memilih sikap yang mana, misalnya kayak gitu. Oke. Oke, nanti yang ini bisa teman-teman baca sendiri di dalam penjelasan PPT saya, biar saya tidak terlalu lama untuk menjelaskan nanti di sini ya. Bagaimana ada persyaratan untuk ikut aktif dalam pergolakan dunia global dan lain sebagainya. Oke, nah ini di sini terakhir ya. Oke, teman-teman, nanti jika masih ada pertanyaan bisa untuk ditanyakan kepada saya. Nanti bisa kita lanjut di grup diskusi. Oke, semoga materi yang saya sampaikan pada hari ini bisa sebagai gambaran teman-teman untuk bisa lebih memahami kembali bagaimana tentang makna kewargaan itu sendiri. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, kita lanjut pada minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.